Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur. Iki karo Cak Tomo nang acara Gak Cuma Cangkruan gare cerdas berkualitas. Betul, cerdas berkualitas. Mangkane nek kumpul mek wong ganteng kaya aku ndak, ya toh, iku kudu ngerti image. Ngono ta. Mangkane image ku iku didol. Oh, image iku didol. Mangkane kudu tak daftarno image. Ngomong-ngomong soal didaftar. Ya. Saya juga membutuhkan informasi tersebut. Oh, apa? Karena mulai saiki kono rodok pinter informasi truk sebut. Ka ono sing ono truk gandeng. Tersebut. Kupinge rodok iki ya. Iya. Dadi ceritane ngene, kan aku iki lak duwe dagangan. Aku iki dodolan sosis. Sosis nang ojo maneng sak Jawa Timur. Surabaya tok ae ku wake maceme. Mereke wake. Sosismu iku apa, bahane apa? Nah, iki bahane ku wis bener-bener sing premium lah, sing cuwiami. Ya kan? Premium tapi padha bentuke kono. Lah iya kan merek iku kudu didaftarno supaya aku kok gak dijiplak ambek liyane. Tidak sampai karya membuat menciptakan Lah iya, karya iku sering sosis dhek didaftarno dhewe. Nah, iku. Lah iku gak oleh. Dadi aku sosisku kepengin tak daftarno. Mereknya iku sosis bakar masa lalu. Oh iya. Iki kata rodok loro awakmu. Kanca-kanca Jawa Timur tak saiki pancene kumpul arek loro ketimbang kok loro iki maring ini bahas tentang hak karya intelektual. Sopo sing bakalan melindungi karya intelektual iku mau? Nah, iki ono teko Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Acara ini langsung dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Jatim. Ya Kanwil Jatim nek kon kepingin ngerti beliaunya ada di Kayun tapi gak dodolan watu kan. Beliaunya itu untuk ngurusi iku. Ngurusi iku mang ya. Nah, ngurusi tentang kekayaan intelektual untuk melindungi produk ekonomi kreatif. Nah, kekayaan intelektual itu meningkatkan ekonomi awakmu sing dodolan sosis. Sok tak franchise ngono kan. Ojo franchise to. Nah, iki makane kok takok. Beliau yang pertama adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jatim, Bapak Dr. Subianto Mandala SHLLM. Nih Pak Sugeng Dalu, selamat datang. Yes, makasih matur suwun. Wah, luar biasa nonton. Bapak dari tadi lo bahagia. Aku seneng lihat Iya. Aku bingung. Ya apa? Swastiastu Pak, ngono ya Swastiastu Pak. Hati-hati kok Pak jajan dibukaan Pak, ojo dingano tok iku. Luar biasa Pak Subianto. Yang sebelahnya adalah Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jatim, Bapak Mustiko Fitra Ardiansah, SIP MSIMH. Beliau awang Jawa Timur. Pak Mustiko, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Konco-konco Jawa Timur jangkep iki, sitoke wong Surabaya, sitoke wong Bali. Nah, nggo ya toh? Sitoke wong Surabaya. Ya berarti Bali nang Surabaya. Bali nang Surabaya. Nah, iki kok bakal tentang akeh wong gak ngerti iku apa kok kabeh iki karya intelektual iku kudu dilaporno, kudu untuk didaftarkan. Untuk apa? Kepentingan apa? Nah, salah satunya untuk meningkatkan produk ekonomi. Jarine nek wong pinter kok mengkapitasi, mengkapitalisasi, mengangkakan karya intelektualmu. Jadi kon niku gak mek nyocot nang pinggir dalan nek diangkakan ngono oleh dhuwit. Ngono. Iya cocok iku. Iya, kanca-kanca Jawa Timur ojo pindah channel, ojo nang ndi. Mari ini arep bahas tentang kekayaan intelektual. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu karo wong Jawa Timur, Cak Topik monyong nang acara Gak Cuma Cangkruan yang dipersembahkan oleh Kemenkumham Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Sing kuri tepuk tangan walaupun gak ono ngombe nih, mangke ngombe nggih.
Saya ke Pak Subianto Mandala. Nah, Pak ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Bali, bisa bahasa setan, boleh Pak? Tapi bahasa Pak, apa itu sebenarnya yang umum-umum riyen nggih? Nah, apa kekayaan intelektual? Napa niku aslinya karya intelektual niku, Pak? Iya. Terima kasih Cak siapa? Taufik Monyong. Cak Monyong. Ya, siap. Cak Monyong. Nggih. Nggak enak nyebut Monyong ya, Pak. Yo enggak, panjenengan Monyong tenan, Pak. Kok orang Monyong lah, Pak ya? Iya. Ya, Cak. Dan Cak. Iya. Gini, Cak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan mendasar tuh apa itu hak kekayaan intelektual? Iya. Jadi hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang lahir dari olah pikir manusia. Olah pikir manusia yang menghasilkan sebuah produk atau proses ya yang mempunyai nilai ekonomi atau bermanfaat. Bermanfaat. Ya, jadi biasa dalam usaha perdagangan atau bisnis itu ya. Jadi intinya itu hak kekayaan intelektual itu adalah hasil olah pikir atau daya intelektual manusia, Pak. Daya intelektual manusia atau olah pikir. Ya, itu yang dilahirkan dari apa? Kreativitas. Ya. Kreativitas, ya. Itu dia. Kreativitas, ya itu. Ya, jadi dia mempunyai nilai ekonomi dan bermanfaat gitu. Ya. Pak, ini ada yang personal, ada karya intelektual personal, ini saya aja Pak. Ya, personal. Nah, ini kan kelompok. Nah, yang kelompok yang personal itu bagaimana pembedaannya, lalu juga apa pengelompokannya gimana Pak? Iya. Jadi kekayaan intelektual secara umum itu dapat dibagi dua bagian ya. Ya, pertama tadi udah disebutkan ada kekayaan intelektual yang bersifat individual dan ada yang bersifat komunal. Ya. Yang individual itu yaitu kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh perorangan yang secara mutlak dapat dikuasai atau dimiliki oleh perorangan, oleh individu lah. Sementara yang kekayaan intelektual yang bersifat komunal itu dimiliki oleh kelompok atau masyarakat tertentu ya. Misalnya masyarakat adat gitu misalnya. Jadi itu contohnya kekayaan intelektual individu contohnya. Bapak iki senyum. Guyu ae. Jadi contohnya apa kekayaan intelektual yang sifat individu seperti misalnya hak cipta. Bapak punya apa lagu karya tulis gitu kan. Itu bisa didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual yang bersifat individu. Kemudian ada lagi merek. Nah, ini teman-teman UMKM ini biasanya nih. Punya saya tadi itu ya. Iya, Ibu sosis bakar itu. Ya bisa didaftarkan merek Ibu itu. Ya, itu milik Ibu jadinya individu kan itu. Ya dimiliki oleh Ibu. Ya, juga ada paten. Ini berkaitan dengan teknologi. Penemuan teknologi teknologi. Kalau merek tadi tahu kan Bu ya? Merek tahu dari tanda dagang itu ya. Nah, kalau paten itu yang hasil teknologi proses itu kemudian ada desain industri desainnya bentuk kayak ini desain meja ini itu bisa juga didaftarkan. Apa itu Pak? Hak desain industri namanya. Desain industri. Jadi macam-macam itu kalau hak kekayaan intelektual individu macam-macam banyak lah. Banyak dan lain-lain lagi. Nah, yang KI komunal itu contohnya adalah misalnya ekspresi budaya tradisional. Ya tari yang dari nenek moyang kita. Ya, yang diwariskan oleh leluhur kita, tari-tarian, seni musik gitu yang memang berasal dari leluhur kita. Itu yang berarti tidak diciptakan oleh pribadi, tapi warisan. Dimiliki atau dikelola oleh masyarakat, kelompok masyarakat. Berarti sebagai kesenian adat tradisi. Tradisi yang memang turun temurun kan. Turun temurun ini kan. Dan itu tidak dimiliki oleh individu. Itu kelompok masyarakat. Ya, itu misalnya ada juga pengetahuan tradisional. Ya, cara membuat jamu misalnya, batik misalnya gitu. Ya gitu itu kan batik gitu. Pijat. Batik itu teknik pijat.
itu teknik membuat Kita itu. mendadak Bali ya ini ya. Iya kan Pak Mandala ini. Iya. Terus ada macam-macam lah indikasi geografis juga. Ya. Itu komunal itu. Indikasi geografis apa? Itu adalah produk yang lahir dari sebuah kekhasan tertentu ya daerah yang dimiliki oleh daerah tertentu, produk atau kerajinan yang dimiliki oleh atau yang menunjukkan asal sebuah daerah. Iya. Asal sebuah daerah misalnya itu apa ya? Ubi Cilembu. Atau yang sudah didaftarkan di Geni ya Pak Bandang Asap Sidoarjo. Oh, itu juga udah bisa masuk. Jadi itu ya merupakan produk asli atau produk yang dihasilkan oleh sebuah daerah tertentu yang mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda dengan daerah lain. Oke Pak. Nah itu Tahan itu dulu Ya, oke, karena siap. untuk warisan leluhur itu nanti tahan dulu ya. Karena itu turun temurun. Ya. betul itu. Saya ke Pak Mustiko. Ini kalau tadi itu ada bandeng ciri khas dari Sidoarjo. Bandeng asap Sidoarjo. Nah, kalau Surabaya ini iwak boyo ini sing nang ndi sing arep anu. Tapi pertanyaannya bukan itu, tapi begini pertanyaannya saya. Tapi ini sekedar memancing, memang kecerdasan intelektual perlu untuk saya pancing. Nah, untuk mengkategorikan ini masuk merek, ini masuk paten, ini masuk pribadi. Nah, terus pundi ini Kumham Jatim ini mengklasifikasi, misah-misahkan gitu. Terus pundi Mas Mustiko? Iya. Jadi sebuah benda, sebuah benda atau sebuah barang itu bisa dilindungi oleh berbagai macam kekayaan intelektual. Bisa merek, bisa desain industri, bisa paten dan lain sebagainya. Nah, kalau itu nama atau logo itu merek. Kayak Mbak Nyantik tadi ya, nama logo merek. Sosis bakar masa lalu. Jadi kalau saya bilang itu masa lalu itu nama ya, itu akte kelahirannya sosisnya. Jadi harus dinamain itu. Jangan nggak dikasih nama Mbak. Jadi semua yang produknya Mbak yang dihasilkan dari olah pikir kemudian dimasak sebagainya itu kasih nama. Nah itu harus didaftarin. Kalau nggak didaftarin nanti namanya masa lalunya diambil sama Pak Levi. Kan? Jadi masa depan dong. Jadi masa depan. Oh iya bener masa depan. Ya, Pak Levi. Masa depan hati-hati dengan masa yang akan datang ya. Masa depan ya. Bukan masalah jadi masa depan betul itu Mbak. Cocok itu. Cerdas. Iya. Kemudian kalau ada sebuah benda, kemudian bentuk luarnya. Nah, ini bentuk luar nih. Ya, bentuk luarnya. Casingnya. Itu desain industri. Desain industri. Itu. Ya. Tapi kalau mengandung sebuah teknologi, ada alat ya, alat cara membuat sosis ternyata. Mungkin saya bikin alat sendiri. Oh iya, buat sosis tadinya 10 menit sekarang tiba-tiba 1 detik jadi. Sulapan dong. Nah, itu paten. Itu membedakannya seperti itu, Mbak. Jadi sebuah benda bisa dilindungi oleh beberapa kekayaan intelektual. Terus Pak. Nah, jadi kalau handphone nih Pak, itu ada logo, itu berarti itu mereknya. Bentuk luarnya itu berarti desain industri. Desain industrinya. Kemudian teknologi dalamnya itu berarti patennya. Itu begitu caranya. Oh berarti satu produk itu bisa beberapa. Bisa Mbak. Semakin banyak, semakin melindungi, semakin kuat itu, semakin kompetitif. Karena ada masa depan. Iya. Jadi tambah lagi Pak sebelum saya jual produk ini. Orangnya didaftar juga Kok kesini ini kan arahnya? bisa saya jadikan robot. Iya. Terima kasih. Pak Mustiko, ini sebelum nanti ke Pak Mandala, ini kan paling banyak Pak Mandala karena ini untuk urusan turun temurun itu tadi. Jadi, nah saya akan tanya untuk bagaimana kita punya akses ini terutama Jawa Timur. Apakah ada sebuah sistem sendiri yang sudah disiapkan oleh Jawa Timur untuk menangkap hal tersebut? Karena ini yang kayaknya prioritas meningkatkan nilai ekonomis untuk produk-produk yang ada di daerah. Untuk menangkap, untuk mendaftarkan, itu gampang banget. Karena mendaftarkan itu kalau dulu orang daftarkan harus ke Kayun nih. Sekarang enggak Mbak. Gimana dong? Dari rumah bisa. Dari handphone bisa. Dari manapun bisa. Online Mbak. Oke. Tahan di online. Nah, nanti akan kita bicarakan tentang bagaimana online itu bagian dari gagasan turun temurun. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel. Ojo nang dindi tetep nang acara Gak Cuma Cangkuran. Kangen karo sliramu tak salah fotomu ning dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elos-elos fotomu
lagi Salah mudun iki. arek. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, meskipun aku wis ngomong tetep kamera gak ngarah-ngarah nang aku. Iya, iya, Mbok ta. pikir sak Jawa Timur iku ono sing luwih ganteng ketimbang aku. Ya mesti akeh. Pasti akeh. Dan Makanya pastinya acara ini dipersembahkan juga oleh Kemenkumham Jawa Timur, Kanwil Jawa Timur. Saya langsung kepada Pak Mandala. Fungsi kekayaan intelektual bagi UMKM ini tadi kan kita melihat bahwa setelah situasi pandemi menjadi endemi, nah ini kan mungkin mulai semakin meningkat nih Pak Orangan. Nah, apa yang dilakukan untuk menjadi semakin punya manfaat bagi teman-teman UMKM? Monggo Pak Mandala. Ya jadi gini, Cak. Nggih. lontong. Iya. Cak Monyong. Cak Monyong. Tadi lontong nang endi nggih. Monggo. Cak lontong, Cak Monyong. Jadi gini, jadi kekayaan intelektual ini akan dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sebuah produk. Iya, Sama teman-teman produk dari UMKM ya. Nggih. Jadi sebuah produk itu ketika dia sudah mendapatkan merek terdaftar misalnya atau ada terdaftar desain industrinya didaftarkan atau ciptanya itu, jadi suatu produk itu kalau dia sudah memperoleh kekayaan intelektual, didaftarkan kekayaan intelektual dari produk itu, maka nilai ekonomi dari barang itu, produk itu akan lebih bagus, lebih meningkat. Iya. Jauh lebih meningkat. Ya karena misalnya merek itu kan, merek itu. Dengan mempunyai merek itu berarti itu menunjukkan kualitas sebuah produk. Jadi jaminan kualitas lah, kualitas. Berarti gitu ya, ada kopi Mandala. Kopi Monyong. Kongkon pinter karo Pak Mandala. Berarti itu. Atau juga kemasannya juga. Kemasannya. Produknya itu dikemas sedemikian rupa menarik. Iya. Kemudian didaftarkan itu, dilindungi desain industrinya, itu juga meningkatkan nilai ekonomi dari produk itu. Karena dia punya nilai ekonomi nih pendaftaran desain industrinya. Kalau sumpama Pak Mandala, ini saya sama Indah, ini ternyata karya saya jadi sosis terkubur masalah terbakar masa lalu. sosis bakar masa lalu. Bakar masa lalu. Saya itu bakar masa depan. Nah, ini kan hampir sama. Kalau sumpama seperti itu, nah apalagi saya menjiplak gitu. Apa ada sanksi hukum apa? Iya, ini jadi fungsi dari pendaftaran kekayaan intelektual itu untuk melindungi kekayaan intelektual kita. Artinya si pendaftar ini akan memperoleh hak eksklusif namanya Pak. Apa itu hak eksklusif Cak? Tahu nggak? Iya, Hak eksklusif. belum. Saya baru dengar sekarang. Baru tahu sekarang. Kemarin kok gak tahu sih Jadi Pak ya. merek yang terdaftar itu atau kekayaan intelektual lain yang terdaftar itu akan dilindungi oleh hukum. Artinya bahwa orang yang pemilik dari hak kekayaan intelektual ini bisa melarang orang lain untuk meniru atau untuk menjiplak produk atau merek yang kita miliki. Ya. Jadi kita yang diberikan hak oleh hukum, oleh undang-undang untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual itu, dan orang lain itu tidak boleh. Dan kalau ada yang Mirip-mirip gitu tadi. Ya, kalau ada yang menggunakan hak kekayaan intelektual kita seperti merek misalnya, walaupun mirip-mirip, ya itu kita berhak untuk menggugat orang tersebut gitu. Jadi itu bisa. Ada sanksinya? Oh ada Pak, ada sanksinya tentu saja. Ini tadi kan saya bilang bisa menggugat di pengadilan. Berat kecilnya hukum tergantung yang ditimbang atau undi-undi apa dawet apa ya. Atau ada sanksi hukum yang jelas kalau merek begini, kalau paten begini tidak ada. Oh ada Pak, di semua diatur tuh, ada diatur. Kok gak dikasih tahu? Kalian tadi tak tunggu-tunggu kan? Iya ada sanksinya itu. Iya. Jadi ada sanksi administratif, ada sanksi pidana juga ada. Gitu. Jadi ada sanksi pidananya itu. Monggo. Ini Pak Mustiko lebih jelas ini karena anak-anak ini belakang itu plagiat semua itu. Ya, meniru-niru. Saya potong begini dia niru. Sebenarnya kepalanya kan beda-beda ini. Karya itu wajahnya juga jiplak loh. Monggo Pak Mustiko. Ya, sanksi pelanggaran merek itu 5 tahun.
Loh, 5 tahun. kapok kan. Lah kalau wajah? Cocok ngene lah. Syarat Makanya. Ya. Kalau denda 2 miliar maksimal ya. Oh, maksimal Ini denda. hukuman ada hukuman, ada pidana, Ada denda. Denda. Ada dendanya juga. Iya. hampir semua. Ya ada semua, masing-masing kayak ini cipta, gitu kan ada juga 4 tahun, sanksi denda juga ada. Jadi saya ingin cerita Pak, Iya, coba. kalau tadi itu kan masalah sosis masa lalu. Iya. Kalau Cak Monyong bikin lagu, tiba-tiba tiba-tiba jadi lagu nih. Geng. Itu bukan merek, tapi itu hak cipta. Hak cipta. Hak cipta. Hak cipta. Masalahnya begini, itu punyanya siapa ya? Nah, punyanya Mbak Indah atau Pak Monyong gitu kan? Iya. Nah itu harus ada dicatatkan. Oh. Dicatatkan, nanti keluar sertifikat. Nah itu mudah sekali Pak. Cuma 7 menit. Ini. Dulu lama Pak, bulanan kalau nggak salah itu. Sekarang 7 menit Pak. 7 menit. Iya. Caranya gimana Pak? Nah, belum tahu ya. Ini perlu dimasukkan dulu ke Iya. Pak Mandala Merek Guyur. saya maksudnya. Pak Mandala Guyur. Ini di jonggrok-jonggrok. Jonggrok-jonggrok, Biar nih. agak kurus Pak, berat saya. Emang sampai entas sih ngapain? Uang. Enggak Pak. 7 menit itu 7 gimana menit. prosesnya? Semua ada di dgip.go.id. dgip.go.id. Jadi kalau masa lalu tadi masuk ke merek, kalau Pak Monyong bikin lagu masuk ke hak cipta. Hak ciptaan. Geng. Jadi nanti dibuka di situ, nanti akan persyaratannya akan apa yang perlu dilampirkan, yang jelas harus punya KTP. KTP. Punya KTP, kemudian kalau merek ya masa lalu etiketnya itu Mbak. Kon ngerti tak etiket AO. Logonya itu loh Mbak. Enggak Pak, ini mulai dulu AO aja. Tak tanya etiket. Baru baru Iku anak terusane. Jangan Oh gitu. Gimana ya? Pak Mandala jangan suka terlalu percaya sama orang ini. Enggak bener ini. Gua Pak Bari. Itu semua di scan, nah, nanti di situ diupload. Iya. Isi aja identitasnya, kemudian nanti bayar biayanya, ada voucher. Itu Mahal lah enggak ya. Podo miskin. Iki masuk kategori amis Pak, anak-anak miskin. Mari Pak Mustika. Miskin. Nggih. Kalau sosis masa lalu itu biayanya satu kelas itu per kelas ya 1,8. 1.800.000 mahal ya. Ya, enggak. Tutur rong kerajaan. Kalau pengen dapat diskon, Gimana caranya? bisa dapat diskon. Diskonnya 75%. 75%. Gimana caranya? Terus selalu lah. Terus gimana Pak Mustika? Jadi bayarnya cuma 500.000. Kira-kira. Tapi Mbak nanti minta rekom dari dinas perindak atau dinas koperasi. Iya berarti Termasuk UKM, masuk binaan. dalam UMKM. Jadi cuma 500.000. Nah kalau Pak Monyong bikin lagu, Cipta tadi. bayarnya 400. 400. Lebih murah dia. Iya, karena saya kan murahan. Ngejak tukaran apa sih? Iki cangkruan, ngejak gelut. Mau dapat diskon Iya, sama, minta sama. rekom. Ini sudah murah. Jadi 200. Ya. Mari ngomong mentolos ini. 200 dan 7 menit. Loh. Ya, Kan keadil. coba 207 menit. Puas. 7 menit. 7 menit 200. Terus Pak, terus. Ya itu. Jadi mudah sekali teman-teman yang bikin lagu, kan sudah bikin lagu ya, Iya, bikin iya, lagu. Terus iki lagu nih Sopo kan, salah satu. Nah, itu harus daftarkan, mencatatkan biar ada label. Iya. Oh ini punyanya Mas Monyong tahun sekian bikinnya dan sebagainya. Nah ini tunjukkan ini saya punya lagu. Iya. Gitu. Apa tadi Pak? Apa tadi? dgip.go.id. Oh ini Oke. Konco-konco Jawa Timur nek sumama kon panjene gak duwe arep daftarno lagumu apa maneh daftarno sosismu apa maneh daftarno sarungmu sembaranganmu kon wis klenger wae tetep nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Aku saiki iki ngono lagune Pak Mandala Pak Mustika mikir ruwet bayar cicilan ono lagune bayar 200 gak usah repot langsung daftar 7 menit 200.000 dijamin puas weh ayo lulur podo daftarno ojo bingung ojo linglung yo ayo podo nyoto karya di
Acarane kecuma cangkruan acarane. Hey! Gak cuma cangkruan Hey, hey, hey. Gak cuma cangkruan Opore. Opo sirere. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng apa maneh Pak Mandala Pak Mustika wis jelasno nek mari nyanyi didawetarno 200.000 mek 7 menit kon puas tuwe hak karya intelektual. Dan acara ini dipersembahkan oleh Kemenkumham Kanwil Jawa Timur. Oh iya, kalau misalkan nih sama-sama punya masalah seperti saya. Masa lalu. Iya, pengen daftarkan mereknya gampang. Tinggal catat aja nomor ini ya, dicatat sekarang, dicatat. Yuk. 081 1335 052. Sekali lagi ya, 081 1335 052. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Siap hari ya, mulai dari setengah 8 pagi sampai jam 12. Terus istirahat, masuk ke istirahat. Kok pegel ya kan? Lanjut Jam 8 sampai jam setengah 8. Oh, setengah 8. Ya, lanjut lagi nanti jam 1 sampai jam 4 sore. Oke. Ya, ini ada di Jalan Kayun nomor 50 sampai 52 Embok Kaliasin. Deket kan? Deket kan? Deket. Teko omahku maksudnya. Oke, silakan kalau mendaftarkan kemana Mbak Indah? Nah, ini kalau mau online-nya langsung daftarkan karyamu sekarang. Pelan-pelan. Emakku yo takok iku mau Iki lho, arep sik, daftarno Sal. yo. Ini Yo. loh, langsung ketik di dgip.go.id. Seperti apa tulisannya ada di bawah. Ulangi ya kan? lagi. Lagi ya. Jadi kalau misalkan mau daftar online, langsung aja klik ke dgip.go.id. Oke. Wes ya. Aman. Aman. Acara ini dipersembahkan oleh Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Saya kepingin tanya itu untuk bisa klik Pak Mustiko. Nah, nanti Pak Mandala menceritakan yang lebih luasan. Nek kula daftar, klik oke oleh opo, sertifikat kaya opo bentuk iku digunakan untuk apa, lalu Mama nanti kalau bermasalah ada apa, atau ada yang mau menjelaskan ketimbang engko neng buriku mek longgoto ngenteno jajan. Di belakang itu kayaknya ikut bajunya lebih ganteng, macam ganteng tapi mbah entekno jajan ke susu. Monggo Pak Mustiko. Ya begini Pak. Kita kembali ke masa lalu. Oh iya. Kalau sudah buka dgip.go.id itu banyak menu di situ. Tapi kalau mau mendaftar merek masa lalu, ada 2 hal yang perlu dicek sebelum mendaftarkan. Apakah itu? Yang pertama adalah cek dulu di sistem apakah sudah ada yang punya masa lalu. Takutnya sudah ada yang punya, Pak. Oh iya. Iya, takutnya ada yang punya. Yang kedua, cek kelasnya. Kelas termasuk kelas berapa itu masa lalu? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tentukan kelasnya gimana? Itu di situ ada, Mbak. Jadi buka aja di sistem, buka SKM, itu di situ nanti ketik aja sosis, itu nanti muncul kelasnya. Nah, yang jadi masalah ini Mbak mau bikin masa lalu sosis aja, apa mau sekalian bikin kaos? Kalau masa lalu mau dipakai kaos, berarti kelasnya berbeda. Jadi 2 kelas daftarnya, 1,8 kali 2, Ya. gitu. Tapi kalau 1 kelas, Kalau mau 3 kelas. ya, 1 kelas 1,8 aja. Jadi lihat cek kelasnya dan cek dulu ada yang punya apa belum, Mbak. Jadi jualan sosis, jualan souvenir kaos beda lagi daftarnya. Iya. Itu masa depan. Masa depan. Ya, kalau jualan kaos itu masa depan. Iya. Pertama Kalau sekarang misalkan nanti saya daftar ini dulu, apa merek dulu, baru nanti kaosnya gitu. nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau saya lihat nanti itu sosisnya laku, tak daftar kira-kira yang dekat sosis apa ya? Iya. Nah, gitu. Nanti, oleh karena itu ada beberapa perusahaan sekaligus dia nggak 1 kelas, langsung beberapa kelas. Karena dia yakin akan berkembang. Iya. Ini fungsi merek, Mbak. Iya, Jadi ini untuk menguasai hak eksklusif tadi. Biar masa lalu nggak dimiliki oleh orang lain. Oke. Setelah itu diketahui aman semua, itu kita yakin ini aman nih, merek ini nggak ada yang punya nih. Langsung registrasi akun. Biasalah kalau teman-teman kan pinter buat akun, namanya siapa, KTP-nya berapa dan sebagainya lah. Sudah punya akun, baru tuh ngisi. Nah, ngisi itu sama, tadi saya sampaikan bahwa nama masukkan, nomor KTP masukkan, kemudian logonya masukkan. Nanti ada form yang perlu di-download, diisi, terus ditandatangani, di-upload begitu. Cuma sederhana seperti itu aja. Hak cipta juga sama prinsipnya, nggak sulit. Sama seperti itu. Yang penting kalau lagu berarti ada notnya dan sebagainya. Kalau buku berarti ada softnya, scannya depan itu bukunya, nanti itu
masukkan ke sistem. Ya. Mungkin tambahin, Oh silakan. iya, silakan. Nih, ada. Jangan nggak mau nanti kata bayar nanti namanya. Ya. Masalahnya sing di make up lurut tok. Oh iya. Engko mari kita bedai dhewe apa. Ya, jadi memang pada dasarnya HKI yang paling banyak berhubungan dengan UKM itu adalah hak cipta, desain dan merek. Hak cipta misalkan orang punya batik. Ketika batik itu dia tulis, dia lukis dengan tangannya, tidak bisa diulangi 2 kali dengan kualitas yang sama, itu masuknya hak cipta. Tapi ketika batik itu pabrikan atau cap, yang itu bisa dibuat 1000 sekaligus, masuknya desain industri. Nah, batiknya, motifnya tadi bisa desain, bisa cipta. Ketika dikasih nama batik indah misalnya, masa depan gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, itu batik indah tadi namanya menjadi merek. Jadi perlu dipikirkan ketika UKM punya suatu produk itu apa yang perlu saya daftarkan. Dan sebetulnya yang namanya HKI itu adalah hak. Artinya tidak wajib. Hanya diambil apabila kita khawatir akan ditiru orang atau kita untuk menjadi alat bukti sertifikat itu bahwa inilah ciptaan saya, inilah karya saya. Nah, mungkin begitu Pak Mustiko. Untuk lagu tadi disesuaikan Cak Monyong. Jadi misalkan lagu yang diupload bisa MP3, kalau itu berupa video itu bisa MP4 yang diupload, kemudian kalau buku PDF dan seterusnya. Iya. Mungkin begitu Cak. Oke. Ada lagi Cak Monyong. Oh, silakan. Lupa ya. Merek, cipta, paten dan sebagainya itu bisa jadi jaminan bank. Oh, model baru ini. Jaminan bank. Iya. Karena nilai ekonomi kan. Nilai ekonomi kan itu. Ya, bank mana saja yang terima? Yang Kebetulan menerima. saya juga mau netil ini. Ayo Pak Mustiko. Ini perlu saya dapat bocoran ini bank mana yang menerima sesuk daftar no kabeh awak Penting itu, penting itu. Sebelum saya ke Pak Mandala ini khusus apa? Gimana Pak? Itu didaftarkan ke mana itu? Ya, itu Apanya, Pak? Ya utang. Kaden. Ya udah utang. Pak Mandala, kok saya sregep ini utang? Kok Pak Mustiko? jadi hak kekayaan intelektual itu kalau orang punya tanah itu kan aset yang tampak ya, tangible asset. Kalau yang hak karena itu intangible nggak kelihatan, tapi itu bernilai ekonomis, ya kan begitu. Dan itu bisa dialihkan, dijual, diwariskan. Jadi sekarang kalau mewariskan bukan warisin bukan warisin tanah, warisin merek Pak. Perusahaannya gawede, tak warisin anakku merek iki. Nah itu sekarang seperti itu, dan itu bisa dijaminkan. Saya kan pada waktu itu saya penasaran, di mana sih pertanyaannya, di mana sih dijaminkannya? Ya di bank. Dan saya cek di sistem bahwa ternyata sudah miliaran nilainya penjaminan itu terkait kekayaan intelektual. Berarti ada itu, terutama ya di bank-bank besar. Itu jaminan tambahan, Mbak, untuk menambahkan jumlah kredit yang dikabulkan berapa itu. Sing pasti kalau nang bank detail. Nggak bisa Pak, kalau bandel nggak bisa Pak. Iya. Pak Mandala ini ya. Ini tadi kita ngomong masalah leluhur ini ya. Tadi Jawa Timur itu dari Ngawi nganti Banyuwangi, Banyuwangi nganti Pacitan Ngawi. nggak? Ya, dilewati Pak. Kemarin kan itu dilewatnya. Ya. Nah, kalau Banyuwangi itu ada gandrung, ya ada gandrung, geseser dulu, lalu ada tari, ada macanan katu ke Bromo, lalu ada juga acara kasada, sampai ke Madura itu ada nyadur, nyadran macam-macam, sampai Panuragan, Mataraman ya. Karena ini urusan saya. Nah, untuk mendaftarkan karya leluhur itu sendiri tanggung jawabnya siapa, mendaftarkan ke parti apa, nah itu manfaatnya bagaimana? Ya kalau ini yang Cak Monyong sebutkan tadi itu masuk bagian dari ekspresi budaya tradisional. Iya. Jadi memang budaya atau seni budaya yang diwariskan dari leluhur ya. Nah itu kita sebut istilahnya kita dicatat itu Pak. Oh dicatat. Bukan didaftarkan beda itu. Ini pencatatan ini Pak. Kalau ini dicatatkan itu ada namanya websitenya itu Pak, aplikasinya. Sama di DGIP. Dia DGIP tapi ada pusat data KI komunal. Iya, pusat data KI komunal. Ada namanya pusat data KI komunal. Karya intelektual komunal. Iya. Di sana juga didaftarkan. Tapi intinya gini, jadi itu dicatatkan ya dengan
biasanya kelompok masyarakat ya. Kalau nggak kelompok masyarakat juga pemerintah daerah ya. Ya. Pemerintah daerah yang mewakili masyarakat, Betul. mewakili masyarakat untuk mendaftarkan itu Karya-karya karya seni budaya leluhur itu gitu. Karena di situ kan betul tadi, karena di situ semua ada nyadran berarti. Di situ ada ritual, ada ngopi bareng, ada ngopi sewu dan macam-macam. Nanti akan masuk ke dalam website itu tadi, Pusat Data Nasional KI Komunal ya. KI Komunal. Nah, di sana ada coba dibuka itu seluruh seni budaya dari berbagai daerah itu ada di sana. Oke. Nah, jadi ini peran pemerintah daerah ini penting ini. Penting agar eksistensi atau kualitas yang berbeda tentang pencitraan daerah jangan sampai hilang. Betul. Ya iki sing aku bingung nek Surabaya kapan Suro ketemu mbek Boyo Gelut. Kanca-kanca Jawa Timur ketemu maneh. Ya wis, saiki ojo pindah channel apa maneh main layangan wis bengi tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan. Ojo atus nang kali, engko budiken. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas di langit ketujuh bersamamu. Oh Dewi cinta, sadarkan aku di bahumu agar ku rasa rindunya hati teredam. Acara Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan ompore. apa sih rek? Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur, tambah gayeng, tambah antep, tambah enak. Apa maneh Pak Mandala, Pak Mustiko sing mburi ku sing ganteng arepe nambahi tapi jarene dompete tetep entek, ya toh? Ayo Mas. Nah, nanti harapannya saya kepingin yang muda itu, Mas. Ayo, Kemik. Nanti setelah Pak Mandala, Pak Mustiko. Kalau sekarang kelompok milenial itu untuk sadar dengan karya intelektual untuk berbasis ekonomi, apa yang menjadi saran sampean? Monggo. Ya, jadi begini Pak, harapan saya Pak ya, harapan saya Cak, itu kaum muda, kaum milenial, itu sebelum merintis bisnis, itu harus aware, harus peduli dengan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, misalkan merek. Jadi saya itu kalau misalkan saya kan juga di loket bisa jaga, itu banyak anak-anak muda seumuran saya itu curhatnya gini, Mas ini saya mau daftarkan merek saya, ternyata pas dicek sudah ada yang punya. Loh aduh Mas gimana ini? Nah padahal sudah laku, sudah laris. Nah itu sangat disayangkan, padahal potensi komersil di situ sangat besar. Misalkan dari awal sadar dan sudah mendaftarkan mereknya, misalkan ada orang pakai itu harus izin dia dulu, harus ada lisensi seperti itu. Misalkan didaftarkan orangnya atau diserobot orang lain, nah potensi ekonomi ke dia jadi hilang. Makanya harapan saya kepada teman-teman milenial nah itu betul. Harus aware dari awal terhadap pentingnya perlindungan merek. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Gak cukup ganteng, wonge yang ganteng putih, pikirannya yang ganteng. Wes, tak yakin no iku anak turun teko bre iku. Wangsa teko Sanjaya. Nah, Pak Mustiko. Niku umek ana urusan. Pak Mustiko mungkin apa yang ingin disampaikan kepada publik nanti yang paling banyak Pak Mandala ini harapan-harapannya mungkin Pak Mustiko. Iya, Pak. Segera daftarkan kalau punya karya. Kenapa? Takut menyesal kemudian. Segera mulai daftarkan sekarang, wes gak usah mikir jauh-jauh. Kenapa? Karena pemerintah sekarang itu bahkan bisa bayarnya gratis, Pak. Gratis. Kenapa? Dibiayai oleh Pemda. Itu mesti ada program. Jadi nggak usah khawatir. Tadi sudah ada di insentif dari Pemda 0 rupiah. Dapat diskon karena dapat rekom 500.000. Kalau sudah bagus penghasilannya bayar 1,8. Kurang apa lagi? Daftarkan sekarang segera. Itu karena ada insentif. Nggak usah susah-susah. Pokoknya punya ide segera daftarkan ke Disperindak atau Dinas Koperasi, itu banyak insentif, Pak. Nggak usah takut, segera. Betul, berarti ini pemerintah betul-betul hadir. Betul, memang hadir, Pak. Ini programnya pemerintah Indonesia, negara ini. Pak Mandala, sampean luaskan apa yang menjadi capaian-capaian yang mau diambil oleh Kanwil Kemenhub Jatim.
peran kekayaan intelektual di masa sekarang ini sangat strategis. Iya. Jadi ada yang mengatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa itu bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam, tapi sumber daya manusia yang berbasis kekayaan intelektual. Itu ke depan ini. Iya, betul. Ya, karena sumber alam itu kan habis, Pak. Tapi kalau olah pikir itu nggak habis-habis, Pak. Habis. Negara maju itu semua bertumpu pada ini otaknya, karya intelektualnya kan. Iya, betul. Betul kan? Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mulai sadar semua kalangan masyarakat lah. Betul. Ya, bahwa ini mulai saat ini kita semakin memberikan perhatian kepada ini intelektual, kreativitas, inovasi. Itu penting kan, inovasi, kreativitas untuk ke depan. Jadi teman-teman ini kita baru bicaranya baru merek, cipta, itu apalagi paten lagi nih belum kita bahas lah. Paten terutama itu ya. Jadi harapan saya ke depan itu masyarakat semakin sadar tentang pentingnya kekayaan intelektual ini dan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dengan cara apa? Dengan cara mendaftarkan kekayaan intelektualnya itu di Kementerian Hukum dan HAM. Tadi udah disampaikan jangan menunggu misalnya merek nih, Ibu punya sosis ya. Mungkin sekarang belum terkenal ini. Belum, baru mulai ada. Tapi siapa tahu kedepannya menjadi terkenal dan keburu diambil mereknya. Baru penyesalan di belakang kan. Jadi jangan menunggu sampai produk Ibu itu diambil terkenal. Karena kalau sudah mulai dikenal, orang lain yang mendaftarkan, maka itulah yang dianggap berhak atas kepemilikan hak merek itu. Jadi siapa yang duluan mendaftar ya itu yang diberikan hak. Jadi jangan tunggu, seperti sampaikan, jangan tunggu, daftarkan segera. Ya, daftarkan segera itu. Ya. Oke, tahan dulu Pak, di situ ada yang mau dibacakan hasil Instagram, ada yang kepingin menyampaikan, tidak ada, mungkin nanti akan ada surat. Lagi Pak Mandala, kalau sumpama, nah karena IG udah masuk, Kemenkumham saya baca mulai tadi udah masuk, ada yang mau daftar, mulai jalan tahu, ada tahu kuning, tahu doreng, tahu anu, nah itu kan harus daftarkan, kan semuanya brand itu. Nah Pak Manda, misi ke depan, saya tertarik itu, bahwa sumber daya intelektual masa depan itu adalah sumber daya pendapatan untuk mengkapitasi bangsa kita menjadi bagus. Nah, selain itu, semua karya intelektual, apa sebenarnya aja cita-cita dari keinginan dari Kemenkumham untuk melindungi bangsanya agar ini betul-betul nyata hadir pemerintah di tengah-tengah masyarakat? Ya, jadi kami dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah Kemenkumham Jatim itu memang terus-menerus melakukan sosialisasi, Pak. Sosialisasi di berbagai kalangan, terutama di UMKM ini, juga melalui acara ini juga ini salah satu media kami melakukan sosialisasi, penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual ini. Dan juga kami bekerja sama dengan berbagai kalangan universitas, terutama kan karena universitas itu ya penghasil teknologi, paten, dengan para pelaku usaha, UMKM, dengan pemerintah daerah, untuk melindungi kekayaan intelektual komunal tadi. Jadi kami melakukan kerjasama, kerjasama. Dan tentu bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui atau ingin mendapatkan pengetahuan atau ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya, kami siap 24 jam ini. Yang baik melalui tatap muka maupun melalui online WA untuk menerima konsultasi. Jadi terus terang saja ini untuk kekayaan intelektual ini nggak gampang dipahami oleh masyarakat, nggak gampang. Jadi apakah melakukan pendaftaran ini apa bentuknya, jenis-jenis kekayaan intelektual juga macam-macam. Harus ada konsultasi. Jadi walaupun memang kita sudah menyediakan online, orang yang sudah mampu bisa mendaftar melalui online, tetapi kadang-kadang masyarakat itu belum begitu paham tentang berbagai jenis kekayaan intelektual itu. Monggo ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur di Jalan Kayon nomor 50. Ada nomor teleponnya, ada tempatnya. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Indah arep ono sing arep diomongno? Gak ono. Panjen mau daftar Ibu? Daftarkan. Ngono lho. Iya segera daftarkan segera. Ya, di WA sampean daftarkan segera karya intelektual Anda di Kayun. Ojo sampai salah dalan.
Nah, kain. Atau online ya, Oke. yang tadi. Atau melalui online. Ya, Online. dgip.go.id. Terima kasih Pak Mustiko, terima kasih Pak Mandala, terima kasih teman-teman semuanya. Konco-konco Jawa Timur, informasi iki sudah menjadi jelas bahwa hadirnya pemerintah di tengah-tengah kepentingan masyarakat untuk mempertajam bahwa karya intelektual itu adalah anugerah wahyu teko Gusti Kang Akaryo Jagat. Mugi-mugi tansah pinaringan teguh rayu selamat kabeh bangsa lan negaraku. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Hoya man, says wow. Wele says man. Hoya. Where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Pak Mandala wes ngomong jelas kudu nyoto. Iya. Karya intelektual itu adalah karya pikir. iya benar. Itu adalah warisan turun temurun. Jangan sampai lupa. Dan harus dipatenkan. Nah, kalau sampai lupa kamu dibohongi orang lain. Oh iya iya. Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Singkat mana Cak? Pak Mustiko nyampe no. Nek kon iku daftarno. Terus kudu nanya. Sumpah makon iku gak duwe-duwe. Heeh. Kepingin oleh kortingan. Heeh. Teko nang dinas perindustrian perdagangan. Nek kon gak duwe-duwe. Terus? Teko nang Bank Tendel melas